Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknik pengambilan keputusan pada masing-masing situasi keputusan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang model pengambilan keputusan. Terdapat 5 model pengambilan keputusan. Pertama adalah model rasional, kedua model rasional terbatas atau bounded rationality, ketiga model kaleng sampah atau garbage can, keempat model transenden, dan kelima model pengambilan keputusan intuitif. Pertama, model keputusan rasional. Pada model keputusan rasional, pengambil keputusan atau decision maker bersikap rasional dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengetahuan dan informasi. Pada model rasional, pengambil keputusan atau decision maker bersikap rasional dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengetahuan dan informasi. Di sini, pengetahuan atau knowledge menyediakan kerangka pengambil keputusan dan pengetahuan diasumsikan tidak terbatas. Kemudian dalam model ini, pengambil keputusan juga diasumsikan mempunyai informasi yang luas. Dan hal yang penting perlu digarisbawahi adalah pengambil keputusan diasumsikan dapat menghitung probabilitas atau peluang terjadinya setiap outcome yang mungkin terjadi. Pada model rasional, pengambil keputusan atau decision maker bersikap rasional dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengetahuan dan informasi. Di sini, pengetahuan atau knowledge menyediakan kerangka pengambil keputusan dan pengetahuan diasumsikan tidak terbatas. Kemudian dalam model ini, pengambil keputusan juga diasumsikan mempunyai informasi yang luas. Dan hal yang penting perlu digarisbawahi adalah pengambil keputusan diasumsikan dapat menghitung probabilitas atau peluang terjadinya setiap outcome yang mungkin terjadi. Model keputusan kedua adalah model keputusan rasional terbatas atau bounded rationality. Ini merupakan bentuk yang implementatif atau dapat diterapkan dari model keputusan rasional. Model keputusan ini dicirikan sebagai berikut. Pertama, seperti hanya model keputusan rasional, di sini decision maker membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Namun, yang membedakan dengan pengambilan keputusan rasional adalah di sini pengetahuan atau knowledge dari decision maker diasumsikan terbatas. Informasi yang dimiliki oleh pengambil keputusan juga terbatas. Dengan demikian, maka semakin kuat pengetahuan dan informasi dari si pengambil keputusan, maka alternatif penyelesaian masalah, alternatif yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah dapat menjadi lebih baik. Demikian juga, semakin luas dan akurat informasi yang dimiliki oleh pengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dapat menjadi lebih baik. Dalam prakteknya, ketika seseorang dikatakan membuat keputusan yang rasional, pada dasarnya hal tersebut merupakan rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Model keputusan berikut merupakan model-model keputusan yang bukan berbasis rasional. Yang pertama adalah model keputusan kaleng sampah atau garbage can model. Ini merupakan keputusan yang tidak didasarkan pada logika berbasis pengetahuan atau knowledge. Di sini, pengambil keputusan tidak memperdulikan hubungan antara masalah dan solusi pemecahan masalah. Sekali lagi, di sini pengambil keputusan tidak memperhatikan bagaimana hubungan antara masalah dengan solusi penyelesaian masalah. Ya, sebaliknya, pengembangan keputusan, alternatif keputusan bersifat tidak sistematis. Contoh dari pengambilan keputusan ini adalah pembuat keputusan berdasarkan nasihat guru spiritual. Meski terlihat aneh, model pengambilan keputusan ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Ini adalah model keputusan transenden. Pada dasarnya, ini merupakan model keputusan berbasis pengetahuan. Namun, pengetahuan itu berasal dari luar sistem si pengambil keputusan. Dalam hal ini, si pengambil keputusan menyerahkan keputusan kepada kekuatan supranatural yang lebih tinggi yang mempunyai pengetahuan tak terbatas. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Jadi, dan saya punya keyakinan, Pak, bila ada
keputusan-keputusan yang terjadinya di luar kendali saya yakin Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Lain kalau itu keputusan oleh saya, Pak. Kalau oleh saya itu berarti saya melakukan sesuatu. Kalau ini adalah sesuatu yang di luar kendali saya, diputuskan dijalani. Dan sesudah itu kemudian selesai. Saya kembali jadi warga negara. Dan mengikuti kontestasi menjadi gubernur DKI. Nah, itu juga unik, Pak Prof. Saya selesai di kementerian 27 Juli, kalau tidak salah 27 Juli 2016. 2016 ya. Bulan September tanggal 23, saya dicalonkan menjadi cepat sekali ya, calon gubernur ya. Di Jakarta. Ya. Perlu diperhatikan bahwa model keputusan ini bukan semisal model keputusan garbage can yang membuat keputusan seperti berdasarkan nasihat guru spiritual yang tidak memperhatikan hubungan logis antara masalah dengan solusi pemecahan masalah. Jadi, model transenden ini merupakan sebuah model yang berusaha mengakses informasi dari kekuatan supranatural yang mempunyai informasi tak terbatas. Dalam tradisi Islam misalnya, terdapat peralatan untuk mengakses informasi yang tak terbatas itu melalui apa yang disebut sholat minta petunjuk atau sholat istikharah. Terakhir adalah model keputusan intuitif. Ini merupakan model keputusan yang melampaui model keputusan rasional. Model keputusan ini berlandaskan hukum ketidakterbatasan di luar rasionalitas, yang merupakan lompatan alam bawah sadar atau subconscious. Berbagai peristiwa dan pengalaman seseorang akan meninggalkan jejak alam bawah sadar yang dalam situasi tertentu dapat diakses untuk menghasilkan keputusan yang bersifat intuitif. Sebagai contoh, anak kecil pada dasarnya tidak takut pada ular. Namun, tayangan televisi dan kisah-kisah yang diterimanya sepanjang hidup menimbulkan rasa takut pada ular. Sehingga ketika dewasa, spontan lari karena takut ketika bertemu dengan ular. Nah, keputusan dalam bentuk lari dari ular tersebut merupakan contoh model keputusan intuitif yang terjadi secara spontan dengan mengakses informasi di alam bawah sadar seseorang. Mari kita saksikan penjelasan Kapten Sully berikut ketika membuat keputusan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson. Just like 10,000 other days, literally. And Flight 1549, initially, like all those other flights for so long, was completely routine and unremarkable for the first 100 seconds. But this very suddenly, and I was aware of it at the time, became the worst day of my life. Immediately I could hear terrible noises from the machinery being damaged I'd never heard in an airplane before. I could feel terrible vibrations I'd never felt in an airplane before. And then I received confirmation of what I believed had happened when I could smell coming into the cabin air the burning bird odor from the engines. And then the thrust loss was sudden, complete, symmetrical bilaterally, both engines at once. It felt as if the bottom had fallen out of our world. And my body responded immediately in a very normal human way to this sudden life-threatening stress. I was aware of that as it happened. I could feel my pulse shoot up, my blood pressure spike, my perceptual field narrow and tunnel vision because of the stress. So even though we'd never trained for this, in flight simulators of the airline, it was not possible to practice a water landing. They aren't programmed for it. The only training we'd ever gotten for a water landing was a theoretical classroom discussion. But because I had learned my craft so well, I knew my airplane and my profession so intimately, I could set clear priorities. And so I chose to do only the highest priority items. And then I had the discipline to ignore everything I did not have time to do as being only distractions and potential detriments to our performance. And so I chose not to try to do too much. It's only a matter of a few minutes before our flight path intersected the surface of the Earth.
I took control of the aircraft, made one distress call, worked with the air traffic controller, considered returning to LaGuardia, decided it was unreachable, considered trying to reach the Teterboro Airport in New Jersey across the river, decided that was not reachable either. And I told the controller we're going to be in the Hudson. He told me later he was shocked, in disbelief, and he assumed that by choosing that path, that we would all perish. And it was an agonizing 45 minutes until he found out that everyone had survived.